juga hidup, pahit asam manis menjadi satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel podcast gue. Namanya juga hidup, pahit asam manis menjadi satu. Karena cuaca lagi gak menentu nih, kadang hujan, kadang panas, sama kayak perasaan doi gitu ya, yang berubah-berubah gak menentu. Kadang jadi jutek, kadang jadi care gitu ya. Gue mau berpesan nih untuk kalian semua pendengar podcast gue untuk selalu jaga kesehatan. Jangan lupa protokol 3M-nya dilakuin. Terus kalau kalian gak penting-penting banget untuk keluar rumah, mendingan kalian di rumah aja. Jangan lupa juga selalu bersyukur kepada Allah yang telah memberikan semua nikmatnya kepada kita semua. Oh iya, berhubung lagi bulan puasa nih, gue mau mengucapkan selamat berpuasa bagi yang menjalankan. Semoga puasanya bisa berjalan dengan lancar. Dan untuk para ciwi-ciwi nih, termasuk gue dan teman-teman gue, kurangin gibahin orang lain ya, supaya puasa kita gak batal gitu ya. Oh iya, kita belum berkenalan nih. Katanya kalau tak kenal tuh maka tak sayang. Tapi masalahnya udah kenal gak disayang juga gitu. Gimana tuh ya? Sedih. Perkenalkan, nama gue tuh Lesti Subamin, biasa dipanggil Lesti. Kalau kalian mau panggil gue sayang, baby, honey, boleh banget kalian ya. Gue gak mau lebih panjang menjelaskan identitas gue. Kalau kalian kepo sama tentang diri gue, kalian bisa DM IG gue gitu ya. Kali aja kita jadi klop gitu ya kan. Nggak ada yang gue bercanda, tapi kalau beneran nggak apa-apa gitu ya. Podcast gue kali ini mau bahas tentang menjadi diri sendiri itu lebih menyenangkan. Banyak orang yang nggak menjadi diri sendiri dan berpura-pura jadi orang lain agar terlihat lebih baik gitu di mata orang lain. Gue mau berbagi pengalaman dan cerita hidup gue sendiri, karena gue pernah ada di posisi berpura-pura di hadapan orang lain yang gak percaya diri gitu. Gue pernah gak sih gak percaya diri? Gue pernah gak sih insecure? Jelas gue pernah. Gue pernah gak percaya diri atau insecure dari fisik gue, sifat gue, perlakuan gue. Pernah insecure. Kadang bukan dari diri gue sendiri gue merasa insecure, tapi dari omongan orang lain yang bikin gue insecure gitu. Kayak contoh deh, fisik gue tahu gue gendut, tapi lu nggak usah ngatain gue gitu. Kalau diri lu aja tuh belum sempurna, ya gue nggak mungkin dong ngatain lo balik gitu kan, karena sama aja gue sama lu berarti sama-sama julid gitu kan, suka body shaming gitu kan. Terus gue berusaha diet. Yang gue butuhin tuh support dari orang terdekat gue. Tapi kadang ada, gak usah jauh-jauh, teman terdekat gue ada yang malah ngejatuhin perasaan gue gitu kan. Harusnya dia support dong, kita sama teman gitu kan ya, harus memberi support gitu. Dia tuh gak gampang, butuh proses yang panjang. Baru beberapa hari gue diet, ada aja yang julid gitu kan, mulutnya tuh pengen dikasih cabe gitu mulutnya kalau gak puasa gitu ya. Bilangnya, katanya diet, tapi kok gak kurus-kurus loh. Katanya diet, tapi kok sama aja. Katanya diet, itu pipinya masih gede. Katanya diet. Hello, kalau gue bisa sulap, gue sulap nih badan gue. Ya gue emang diet, tapi emang gak kelihatan gitu hasilnya. Cuman yang merasakan tuh diri gue sendiri. Kayak diri gue lebih sehat, gue merasa. Terus gue lebih pede aja. Terus celana sama baju gue itu jadi longgar. Gue diet bukan buat orang lain, gue diet buat diri gue sendiri, agar diri gue tuh lebih percaya diri itu. Dan semua baju-baju gue, celana gue biar muat gitu ya. Omongan orang lain tuh kadang suka sok tahu, sok paling benar gitu ya, suka sok paling tahu cerita hidup gua gitu. Padahal yang dia tahu itu ya cuma sebagian dari cerita gua gitu. Kadang ada yang cuma sekedar kenal tapi sok tahu gitu. Ya namanya juga manusia ya, nggak ada yang sempurna gitu.
Tapi setelah gue pikir-pikir, mungkin orang yang julid sama gue tuh dia adalah orang yang paling care di hidup gue, karena ada yang ngurusin hidup gue gitu selain diri gue sendiri gitu. Orang lain aja care gitu sama diri gue ya. Jadi gue merasa bersyukur lah ada yang julidin gue gitu, ada yang ngurusin hidup gue gitu ya. Kalau sekarang nih untuk gue pribadi, misalkan kalau ada yang julidin gue tentang fisik gue, misalkan lu gendut banget tuh, diet lah apalah gitu, kadang gue cetusin, gue gendut aja cantik, apalagi nanti gue kurus, bahaya lo semua kaum kurus gitu kan, nanti lo semua tersaingi oleh gue gitu, bukannya gue pede ya kan. Ya cuman ya gimana, itu kenyataannya gitu. Biar lo sama gue sebenarnya kita sama, lo nggak, kalau kita tuh sama-sama punya kelebihan masing-masing gitu kan. Jadi lo nggak usah ngejatuhin orang lain biar diri lo tuh terlihat lebih baik gitu kan ya. Ya diri gue sekarang sendiri, gue udah cinta banget sih sama diri gue sekarang. Nggak tahu, gue kayak udah insecure gue tuh untuk fisik udah nggak ada gitu. Terus pernah nggak sih kalian tuh nggak enakan sama orang lain? Kalau gue sendiri jelas pernah. Gue pernah nggak percaya diri dari sifat dan perilaku gue. Kadang gue terlalu memikirkan perasaan orang lain agar orang itu nyaman, padahal diri gue sendiri gak nyaman sama apa yang gue lakuin. Dulu gue punya teman, dia orangnya egois, apa-apa harus diturutin kemauannya dia. Karena gue orangnya gak enakan, gue ikutin lah apa maunya dia. Sebenarnya diri gue tuh gak bisa nerima apa yang gue lakuin gitu. Contoh simpelnya aja deh, misalkan kita udah janji nih, mau kemana nih, misalkan kerja kelompok deh ke suatu tempat. Kita udah janji nih, udah prepare dari jauh-jauh hari, kita kesini ya gitu. Tapi tiba-tiba pas hari H-nya dia nggak mau ke tempat itu, dia orangnya ngotot gitu, kita kesini aja gitu. Hati gue tuh kesel, tapi gue nggak bisa ngeliat orang lain tuh marah gitu sama gue. Ya gue yain aja. Mungkin gue waktu itu belum bisa tegas sama orang lain gitu kan. Terus banyak, nggak cuma satu orang marah sama gue tanpa sebab. Gue sering tanya, kenapa sih? Apa sih yang salah dari diri gue sampai lu marah sama gue gitu? Dan jawabannya, ya gue kesel aja. Ya itu kan jawaban yang gak ada alasan gitu ya dia marah sama gue. Ya tapi karena gue orang yang gak enak sama orang, gue yang minta maaf duluan gitu. Habisan gue kesel juga sebenarnya. Gue minta alasan dia kenapa dia marah sama gue, tapi jawabannya gak ada alasan gitu. Jadi gue nggak tahu gitu kesalahan gue tuh apa. Kalau lu kasih tahu, gue bisa memperbaiki kesalahan gue gitu kan. Lu ngomong gitu, semua itu harus dikomunikasikan, bukan lu pendem sendiri gitu kan. Orang nggak tahu apa kesalahannya gitu kan. Gue sendiri nggak suka berdebat sama orang, apalagi temen gue sendiri gitu ya. Lebih baik gue ngalah daripada berdebat. Tapi setelah gue pikir-pikir, hal itu membuat diri gue gak nyaman dan malah kesel sendiri gitu sama diri gue. Karena gak seharusnya gue mengiyakan semua hal yang orang mau. Hidup gue juga harus bahagia. Gue yang sekarang, kalau emang gue gak suka sama orang itu dengan perlakuannya, gue bakal bilang ke orang tersebut gue gak suka. Gue gak mau menutupi dan melampiaskan ke diri gue sendiri gitu. Daripada gue pendam malah jadi dendam, mendingan gue meluapkan saat itu juga ke orang yang bersangkutan. Mau responnya dia baik atau enggak itu urusan dia. Yang penting gue udah menyampaikan apa yang ingin gue sampaikan. Dulu gue punya teman main, ya biasanya disebut geng lah ya kan, biar keren gitu kan. Pertemanan itu menurut gue pertemanan yang toksik gitu ya. Namanya dalam satu geng tuh, dalam pertemanan gak mungkin lah semua sama gitu, semua sependapat gitu kan. Gue dulu berusaha biar gue sama mereka tuh tetap main. Gue suka berpura-pura sama diri gue sendiri. Kayak misalkan mereka pada mau jalan kesini, oh ayo, gue ayo aja gitu. Padahal duit gue tuh duit ngepres gitu, duit jajan gue seminggu, tapi gue pakai buat sehari gue jalan-jalan. Gue berpura-pura ada duit, padahal gue nggak ada duit. Pas di rumah baru mikir, duit jajan gue seminggu lenyap dengan hal yang gak penting gitu. Terus kayak gue punya teman sifat yang egois, ada yang pemarah, ada yang suka ngomongin di belakang. Banyak deh sifat-sifat yang gak bagus.
Ada juga temen gue yang selalu ngikutin gaya orang lain, cara bicara orang lain, biar di mata orang lain tuh dia terlihat lebih baik gitu ya. Padahal itu bukan dirinya sendiri, itu gaya orang lain. Setiap orang tuh punya ciri khas masing-masing yang membuat dirinya tuh spesial dilihat oleh orang lain, bukan berpura-pura menjadi orang lain. Setelah gue bermain sama dia, gue amatin mereka, gue pikir-pikir lebih baik gue gak main sama orang yang begini gitu. Dan gue capek berpura-pura dengan diri gue untuk mengikuti apa yang mereka mau gitu. Bukan apa yang gue mau, bukan buat kebahagiaan gue, tapi untuk bareng-bareng dengan lingkungan yang gak bagus gitu. Ya udah, dari pelajaran hidup gue ini yang dapat diambil itu lebih baik kalian menjadi diri sendiri, karena lebih menyenangkan dan membuat hidup kalian tuh lebih bahagia daripada kalian harus berpura-pura menjadi orang lain agar terlihat lebih baik di depan orang lain. Gue berpesan untuk semua pendengar podcast gue mau menyampaikan kepada kalian, lakukan apa yang kalian ingin lakukan. Jangan melakukan demi orang lain, karena orang lain terkadang gak memikirkan kalian gitu. Jadilah diri kalian sendiri, cintai diri kalian sendiri, karena itu kunci kebahagiaan dari kalian diri sendiri. Dan jangan pernah kalian menjatuhkan orang lain dengan tujuan agar diri kalian tuh terlihat lebih baik. Itu salah besar, karena sikap kalian, perbuatan kalian itu yang menunjukkan siapa diri Anda di mata orang lain. Terus kalian juga jaga ucapan Anda kepada seseorang. Jangan sampai kalian menyakiti perasaan orang. Kalau kalian ingin dihargai oleh orang lain, maka kalian menghargai juga orang lain. Ada suatu quotes nih yang gue suka banget nih kata-katanya. Kata-katanya tuh kayak gini: jika kamu tidak mencintai diri sendiri, tidak ada yang akan mencintaimu. Tidak hanya itu, kamu tidak akan pandai mencintai orang lain. Mencintai dimulai dari diri sendiri. Gue sekarang menjadi orang yang percaya diri sendiri. Percayalah, kalian harus jadi kayak gue. Pengalaman hidup gue mengajarkan gue harus cinta diri sendiri, karena menjadi diri sendiri itu lebih menyenangkan dibandingkan berpura-pura menjadi orang lain. Semoga kalian semua yang mendengar podcast gue ini bisa termotivasi dan benar-benar menjadi diri kalian sendiri. Gue pamit undur diri, sampai jumpa di podcast gue yang lainnya. Di podcast gue yang namanya lucu ini ya, karena hidup ya kan, ya sesuai lah, namanya juga hidup ya kan, ada pahit, ada asam, ada manis gitu, menjadi satu gitu kan ya. Tetap semangat menjalankan ibadah puasanya, jangan gibahin orang, jangan julitin orang ya. Tetap cintai diri kalian sendiri, tetap lakukan apa yang kalian mau selagi itu hal yang positif. Gua mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, see you next time. Namanya juga hidup, pahit asam manis menjadi satu.